Shalom anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran IPS hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Karena negara ASEAN itu ada banyak, jadi pembahasannya akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Hari ini kita akan membahas Indonesia dan Brunei Darussalam. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian dapat mengetahui identitas negara, keadaan alam, penduduk, perekonomian, sumber daya alam, kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Kemudian kalian juga akan mengetahui identitas negara, keadaan alam, penduduk, perekonomian, sumber daya alam, serta kerjasama Brunei Darussalam dengan negara ASEAN lainnya. Baik, yang pertama kita akan membahas Indonesia. Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, yang berarti negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden, dan bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia. Agama utama di Indonesia yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari hasil sensus 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia itu sekitar 1.128 jiwa. Beberapa contoh suku bangsa di Indonesia, ada Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan masih banyak lagi. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Nah, Indonesia mengalami penjajahan bangsa-bangsa barat seperti Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda merupakan negara paling lama menjajah Indonesia. Sejak merdeka pada tahun 1945 sampai sekarang, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi atau hukum dasar, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945, sekitar tahun 1945 sampai dengan 1949. Kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Kemudian diupgrade lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 dan kembali lagi ke Undang-Undang 1945 setelah Dekret Presiden tahun 1959. Adapun Undang-Undang tahun 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama amandemen pertama pada tahun 1999, amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001, dan amandemen keempat pada tahun 2002. Keadaan alam di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Data dari Badan Informasi Geospasial pada Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai sekitar 13.466. Luas daratan sekitar 1.922.570 km persegi dan luas perairan sekitar 3.257.483 km persegi. Keadaan alam ini dilihat dari letak dan batas, iklim, bentang alam, dan keadaan perairan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, letak dan batas. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan
dan persilangan dua benua dan dua samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Iklim di Indonesia. Indonesia ini beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik. Berarti iklimnya itu iklim hujan dan iklim kemarau. Bentang alam. Permukaan bumi memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal yang disebut dengan relief. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. Nah, di sini beberapa relief daratan di Indonesia, antara lain yang pertama itu pegunungan. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Kemudian Sirkum Mediterania yang meliputi dua jalur atau busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang bersifat non-vulkanis. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di puncak Kates, yang ada di Gunung Jayawijaya, Papua, dengan ketinggian sekitar 4.484 meter dari permukaan laut. Kemudian dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang terkenal, antara lain dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang, Malang, dan dataran tinggi Bandung. Dataran tinggi ini disebut juga plato atau plateu. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata. Ketinggiannya 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut. Dataran rendah juga banyak dijumpai di daerah aliran sungai. Contoh dataran rendah di Indonesia adalah dataran rendah di bagian Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Peneplain. Daerah yang semula relief kasar namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi atau oksogen yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya berubah menjadi relatif dataran disebut peneplain. Sisa-sisa permukaan bumi hasil erosi yang berbentuk batuan yang menonjol yang disebut monanok ditemukan di beberapa tempat antara lain di Pulau Bangka dan Belitung. Depresi. Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut slank. Sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut basin. Beberapa contoh relief dasar laut di Indonesia, yang pertama itu ada palung laut, kemudian ada lubuk laut, ada punggung laut, gunung laut, ambang laut, dan yang terakhir yaitu dangkalan. Keadaan perairan di Indonesia. Perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Berbagai jenis ikan tersebut banyak dijumpai pada Laut Transgresi dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Laut transgresi adalah laut yang mengalami kenaikan permukaan laut atau penurunan daratan secara perlahan sehingga laut bertambah luas. Laut transgresi ini meliputi bagian barat, paparan Sunda di Indonesia dan bagian timur yaitu paparan Sahul. Secara umum, sumber air sungai-sungai Indonesia berasal dari air hujan sehingga disebut sungai hujan atau sungai periodik. Pada beberapa sungai lain, sumber airnya berasal dari salju atau gletser dan air hujan yang disebut episodik.
seperti Sungai Memberamo dan Sungai Digul di Papua. Penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah sekitar 255,7 juta jiwa. Pada tahun 2015, rata-rata tingkat kepadatannya mencapai 475 jiwa per kilometer persegi dengan tingkatan pertumbuhan minus 0,1 derajat per tahun. Kepadatan yang tidak merata, penyebaran yang timpang, komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar menjadi masalah kependudukan di Indonesia. Lapangan kerja yang dianggap semakin sedikit dan tingkat persaingan yang tinggi mengakibatkan banyak dari penduduk Indonesia yang mengadu nasib ke negara lain, seperti Malaysia, kawasan Timur Tengah, Korea, dan Singapura. Selanjutnya, perekonomian. Laporan perkembangan ekonomi dari International Monetary Fund menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4% pada tahun 2013. Pertumbuhan ini mengalami fluktuasi setiap tahun karena faktor ekonomi dunia atau karena sensitifnya respons pasar atas kebijakan ekonomi. Ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas atau migas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan mentah seperti hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam Indonesia berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang minyak di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa, batu bara di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep, dan Riau Daratan, biji besi di Papua, serta biji besi di Cilacap, Lampung, dan Derawan, intan di Martapura, Kalimantan Selatan, dan adapun hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka, tembakau, nanas, dan ikan. Kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang, sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Kerjasama dalam satu kawasan atau regional dengan negara lain dalam suatu wadah organisasi terlihat melalui ASEAN dan Asia Pacific Economic Cooperation. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN meliputi berbagai bidang sesuai latar belakang ketika 5 negara menyatakan untuk membentuk organisasi ASEAN seperti ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial. Kerjasama di bidang ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan ekspor-impor barang-barang mentah serta barang jadi, pengelolaan tanaman, pangan, dan hutan, pendirian pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja, dan masih banyak lagi. ASEAN juga mendirikan pabrik pupuk urea di Indonesia, tepatnya di Aceh, sebagai bentuk proyek industri bersama. Agar terjaga stabilitas kawasan dilakukan kerjasama politik dan keamanan yang dimulai sejak pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 27 November tahun 1971. Dalam pertemuan tersebut,
dideklarasikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral, atau bisa dikenal dengan ZOPFAN, atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya, yaitu melalui promosi pariwisata. Contohnya, Bali yang dijadikan wisata unggulan menjanjikan keindahan panorama, budaya, dan wisata kuliner. Selain itu, Indonesia mengekspor kerajinan seni ukir kayu seperti kerajinan mebel dari Jepara ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia. Kerjasama antara Indonesia dan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara. Contoh, selain di kawasan regional, ada juga kerjasama dalam organisasi-organisasi lain seperti Organization of the Petroleum Exporting Countries, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam atau Brunei adalah negara berdaulat Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Dan pemerintahan di Brunei adalah kesultanan dengan kepala negara sultan. Bahasa utamanya adalah Melayu, Inggris, dan Tiongkok. Hari kemerdekaan Brunei Darussalam pada tanggal 1 Januari tahun 1984 dan lagu kebangsaannya Allah Peliharakan Sultan. Nah, keadaan alam. Letak negara dan batas negara. Negara Brunei Darussalam pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah Tutong, Belait, dan Brunei. Bagian timur adalah daerah Temburong. Batas negara Brunei yaitu bagian selatan, timur, dan barat, berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu sekitar 5.765 km persegi. Iklim. Brunei memiliki iklim tropis. Temperatur dan kelembapan udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian relatif rendah. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam antara 24 derajat sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi berkisar antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahunnya. Bentang alam. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah daratan yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit, serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Ketinggian daerah selatan berkisar 1.000 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut, dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker. Penduduk. Nah, jumlah penduduk di Brunei pada tahun 2015 berjumlah sekitar 4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 juta per kilometer persegi. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3/100 penduduk. Pertumbuhan penduduk 0,1%,
Setelah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah orang Melayu, etnis terbesar kedua adalah Tionghoa dan sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Bahasa dan agama. Bahasa resmi Brunei adalah Melayu, juga bahasa Inggris dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Sudah sejak dahulu Brunei merupakan kerajaan Islam. Setelah penduduk Jepang pada tahun 1941, Brunei kembali lagi menjadi daerah jajahan Inggris. Pada tahun 1945, Brunei resmi menjadi persemakmuran Inggris sampai tahun 1984. Mulai tahun 1984, Brunei menjadi kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Kesultanan merupakan sistem ketatanegaraan yang dianut. Sultan berperan sebagai simbol kenegaraan, juga berperan sebagai pengambil kebijakan pemerintah. Titah sultan dianggap sebagai berkah bagi rakyatnya. Pengabdian kepada raja merupakan dambaan setiap rakyat Brunei. Agama terbesar kedua adalah Buddha, yaitu 12% dan disusul Kristen dengan jumlah 9%. Selanjutnya perekonomian di Brunei Darussalam. Nah, kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia lainnya. Oleh karena itu, Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil, makanan, dan minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Sumber daya alam. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Perikanan merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas bumi. Sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan. Kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya terbilang kecil. Meskipun pengelolaannya dalam jumlah yang relatif kecil, dalam penggarapan lahan pertanian, Brunei sudah menerapkan teknologi tinggi, yaitu dengan sistem intensifikasi pertanian. Kerjasama. Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yang diikuti oleh Brunei Darussalam adalah World Trade Organization, G7, Asia Pacific Economic Cooperation, Organization of Petroleum Exporting Countries, dan Organisasi Konferensi Islam. Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei Darussalam. Kedua negara saling bekerja sama dalam kegiatan ekspor dan impor. Ekspor Brunei ke Indonesia adalah kapas, besi, baja. Adapun impor Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Sekian pemaparan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.